Selamat malam Pak Kuku, saya Yosafat Prodiwardana dengan NIM 4824030 ingin menjawab pertanyaan Bapak yang Bapak berikan di Classroom. Untuk yang nomor 1, bagaimana perbedaan pola pertumbuhan antara sistem neural dan sistem somatik mempengaruhi strategi pembelajaran keterampilan teknik dasar pada siswa sekolah dasar? Jelaskan argumentasi fisiologinya. Jawabannya, sistem neural matang cepat sebelum usia 10 tahun, sehingga anak SD sangat siap belajar koordinasi dan teknik dasar. Sistem somatik tumbuh lambat, jadi latihan tidak boleh fokus pada kekuatan berat. Strategi pembelajarannya karena sistem somatik belum berkembang maksimal. Pembelajaran motorik anak SD harus fokus pada fundamental movement skills seperti berlari, melompat, menangkap, melempar, dan keseimbangan. Fisiologinya, latihan ini membantu memperkuat koneksi neural dan membangun pola gerak dasar sebelum memasuki fase pertumbuhan pada pubertas. Latihan tidak boleh berfokus pada beban fisik berat. Intinya, ajarkan teknik, bukan beban fisik. Untuk yang kedua, jika seorang pelatih memberikan latihan kekuatan intensif pada anak berusia 7-8 tahun, apakah efek dari kurva Skemen yang dapat menjelaskan potensi resiko atau ketidakefektifan latihan tersebut? Jawabannya, pada usia ini otot dan tulang belum kuat, hormon belum aktif, sehingga latihan kekuatan intensif beresiko cedera dan tidak efektif sesuai kurva somatik yang masih di fase pertumbuhan lambat. Latihan seharusnya memakai beban tubuh saja. Nomor 3, pada masa remaja terjadi lonjakan pertumbuhan somatik yang signifikan. Bagaimana kondisi ini dapat mempengaruhi risiko cedera olahraga, dan bagaimana seorang guru olahraga harus menyesuaikan pendekatan latihannya? Untuk jawabannya, dampak pertumbuhan. Pubertas membuat tulang tumbuh cepat sehingga koordinasi menurun. Risiko cedera meningkat, terutama pada lutut dan pergelangan. Untuk pendekatan guru harus memberi latihan teknik yang benar, fleksibilitas dan kekuatan bertahap, serta menghindari beban berlebih. Untuk nomor 4, kurva limfoid menunjukkan overshoot sebelum pubertas. Apa implikasi fisiologinya terhadap desain aktivitas fisik di sekolah, terutama bagi anak yang belum mengalami infeksi saluran nafas, yang mudah mengalami infeksi saluran nafas? Untuk jawabannya, sebelum pubertas sistem limfoid mengalami overshoot atau pembesaran melebihi ukuran dewasa. Anak memiliki sistem imun aktif, tetapi juga sangat sensitif terhadap stres fisik. Desain aktivitas fisik artinya aktivitas fisik tidak boleh terlalu berat. Guru harus memberikan latihan intensitas rendah hingga sedang, memastikan waktu istirahat cukup, serta memperhatikan anak mudah sakit, terutama infeksi saluran pernafasan. Untuk nomor 5, bagaimana pemahaman tentang maturasi sistem genital dan perubahan hormonal remaja dapat membantu guru olahraga mengelola motivasi, perilaku, dan fluktuasi performa fisik siswa? Jawabannya, pada masa pubertas, perubahan hormon seperti testosteron dan estrogen mempengaruhi motivasi, emosi, dan kepercayaan diri siswa. Fluktuasi ini dapat membuat performa fisik naik dan turun. Guru olahraga harus menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis, memberi motivasi positif, menyesuaikan intensitas latihan, dan tidak membandingkan siswa secara tidak adil. Dukungan mental sangat penting pada tahap ini. Untuk nomor 6, bagaimana kurva Skemen dapat membantu Anda sebagai calon guru olahraga dalam membentuk antar variasi pertumbuhan yang normal dengan indikasi gangguan perkembangan pada siswa?
Untuk jawabannya, kurva Skemon membantu guru mengetahui sistem mana yang seharusnya sudah berkembang pada usia tertentu. Misalnya, koordinasi yang sangat buruk di siswa 10 tahun bisa menjadi indikasi gangguan karena sistem neural seharusnya sudah matang. Dengan memahami kurva ini, guru dapat membedakan variasi pertumbuhan normal dari gejala yang perlu dirujuk, misalnya gangguan hormonal atau keterlambatan pubertas. Untuk yang nomor 7, jika kurva neural menunjukkan maturasi yang relatif awal, mengapa sebagian keterampilan motorik tetap memerlukan latihan jangka panjang hingga remaja? Menjelaskan berdasarkan konsep kontrol motorik dan adaptasi saraf. Untuk jawabannya, meskipun sistem neural matang lebih awal, keterampilan motorik kompleks tetap membutuhkan latihan jangka panjang. Hal ini karena belajar gerak memerlukan pembentukan jalur sinaptik yang kuat, koordinasi antar otot yang lebih baik, dan adaptasi saraf berkelanjutan. Jadi, maturasi neural bukan berarti keterampilan otomatis yang dikuasai, melainkan masih harus dilatih secara konsisten hingga remaja. Untuk nomor 8, bagaimana Anda akan merancang program pembelajaran motorik untuk siswa sekolah dasar jika mempertimbangkan bahwa sistem somatik belum berkembang optimal? Jelaskan keputusan Anda secara fisiologis. Sudah tercakup di jawaban nomor 1. Fokus pada fundamental movement skills karena sistem somatik belum optimal, menghindari beban fisik yang berat. Untuk nomor 9, kurva Skemon menunjukkan bahwa puncak perkembangan kemampuan tertentu tidak terjadi bersama. Bagaimana pemahaman ini dapat membantu Anda menghindari bias dalam penilaian siswa? Jawabannya, kurva Skemon menunjukkan bahwa puncak setiap sistem berkembang pada waktu berbeda. Artinya, satu siswa mungkin kuat secara fisik karena sudah pubertas, sementara siswa lain belum. Pemahaman ini membantu guru menilai kemampuan berdasarkan usia biologis, bukan membandingkan secara tidak adil. Dengan pemahaman tersebut, guru terhindar dari bias seperti menganggap siswa yang belum matang fisiknya sebagai tidak berbakat. Nomor 10, bayangkan Anda harus menyusun kurikulum semester untuk kelas olahraga SMP. Pilihan latihan apa yang Anda prioritaskan, dan bagaimana kurva Skemon memandu keputusan tersebut agar sesuai dengan perkembangan fisik dan psikososial siswa? Jawabannya, SMP memasuki usia pubertas, jadi latihan prioritasnya adalah teknik lanjutan, kekuatan ringan dengan berat tubuh, fleksibilitas, daya tahan sedang, dan dukungan psikologis. Ini paling sesuai dengan fase pertumbuhan remaja, lonjakan kurva somatik, dan kebutuhan psikososial mereka. Baik, terima kasih Pak. Demikian jawaban dari saya untuk pertanyaan Bapak. Terima kasih. Selamat malam.